TikToker cantik ini tewas dibunuh suaminya sendiri. Pada tanggal 16 Januari kemarin, sebuah perusahaan penyiaran radio dan televisi Peru, Radio Programas del Peru atau RPP, melaporkan penangkapan seorang pria bernama Alexander Israel Pinedi Baron di San Borja 5, Peru. Pria tersebut ditangkap karena telah melakukan pembunuhan brutal kepada istrinya sendiri, yaitu seorang TikToker terkenal asal Peru bernama Marilyn Martinez. Warga bahagia. Marilyn Yesenia Martinez Gonzalez adalah seorang wanita berusia 34 tahun yang tinggal bersama keluarga kecilnya di San Barjo, Peru. Dia dan suaminya telah menikah dan hidup selama 10 tahun serta memiliki satu orang anak berusia 9 tahun. Marilyn aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram yang sering dia gunakan untuk membagikan konten-konten seru seperti menari, berbagi gaya hidup, motivasi, dan tips-tips tentang diet suksesnya. Selain itu, dia juga sering menunjukkan keharmonisan keluarga kecilnya bersama suami dan anaknya melalui sosial media tersebut. Ratusan ribu orang yang mengikutinya mungkin menganggap bahwa Marilyn adalah seorang wanita, istri, dan ibu yang bahagia. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang tidak orang lain ketahui tentang kehidupan Marilyn bersama keluarganya tersebut. Sebelum kejadian brutal itu terjadi, tetangganya mengatakan bahwa Marilyn dan suaminya terdengar sedang bertengkar. Kejadian seperti itu bukanlah satu atau dua kali, tapi hampir setiap hari terjadi. Suaminya mengaku merasa kesal dan cemburu membaca komentar-komentar pada konten-konten istrinya yang diupload ke sosial medianya. Hingga pada akhirnya, pertengkaran menjadi semakin hebat. Kejahatan. Pada tanggal 16 Januari tahun 2023 pada sore hari, beberapa saat setelah Marilyn selesai membuat konten TikTok, dia masuk ke kamar dan berbaring. Tidak lama setelah itu, suaminya berjalan ke arah dapur untuk mengambil sebuah pisau. Kemudian, terlebih dahulu dia mengunci anaknya di kamar lain dan membiarkannya bermain game. Dan selanjutnya, dia menuju kamar istrinya dengan pisau di tangannya. Dia masuk ke kamar tersebut, mematikan lampu, dan mulai menikam istrinya dengan brutal sebanyak 30 kali. Martinez yang kaget dalam keadaan berdarah-darah mencoba berteriak meminta pertolongan melalui jendela dan berusaha kabur dari penyerangan tersebut. Teriakannya didengar oleh para tetangga dan dengan cepat mereka pun memanggil polisi. Penangkapan. Tidak butuh waktu lama, polisi pun tiba di rumah Marilyn yang di San Barjo. Tapi sayang, ketika polisi datang, Marilyn sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan sementara itu, suaminya langsung diamankan ke kantor polisi. Di kantor polisi, Alexander pun diinterogasi dan tanpa ragu dia mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa motif pembunuhannya adalah karena rasa cemburu. Dia juga mengatakan ketika dia melihat jenazah istrinya, dia berencana mengakhiri hidupnya juga saat itu. Tapi karena dia terlalu takut dengan kematian, niatnya itu pun dia urungkan. 2 hari kemudian, kantor kejaksaan di Lima, Peru telah meminta 9 bulan penahanan preventif untuk Alexander Pinedo Baron yang merupakan tersangka utama dalam kasus kejahatan femisida. Dalam hal ini, jaksa penuntut Claudia Tomaville Kahuaman yang bertanggung jawab atas kasus ini mengindikasikan bahwa insiden itu terjadi pada sore hari di tanggal 16 Januari setelah para staf dari kantor polisi San Borja memperingatkan bahwa insiden kekerasan keluarga lain sedang terjadi di sebuah apartemen di Corregio Street. Femisida di Peru. Pada tahun 2020, di tengah masa karantina mandiri selama pandemi COVID-19, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan tentang pandemi bayangan. Dan selama itu, pemerintah juga memperingatkan tentang bahaya femisida yang marak terjadi di Peru. NPR News melaporkan antara 1 Januari hingga 21 Agustus ada 75 kasus femisida yang terjadi di Peru. Dan sementara itu, menurut data statistik, ada lebih dari 1.200 kejahatan femisida yang dikonfirmasi terjadi antara 2010 dan 2021 di Peru. Dan pada tahun 2020, antara bulan Maret hingga Juli, Kementerian Perempuan dan Populasi Rentan Peru melaporkan bahwa telah ada 104.000 panggilan ke hotline nasional untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan seksual. Justisia para Marilyn. Menyusul berita kematian Marilyn, para pengguna TikTok dan para pengikut Marilyn membuat tagar Justisia para Marilyn, yang berarti keadilan untuk Marilyn. Para pengikut dan pendukungnya ikut berduka tentang kepergian Marilyn untuk selamanya. Mereka berdemonstrasi melalui komentar dan menentang apa yang terjadi, di mana mereka juga menuntut keadilan.